Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pendidikan multikultural akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Multikultural. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Baik, pengertian pembelajaran pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengamalkan budaya, agama, latar belakang, etnis, dan nilai-nilai dalam lingkungan belajar. Fokus utama pendidikan multikultural adalah mempersiapkan siswa agar dapat hidup harmonis dalam masyarakat yang semakin beragam. Pendidikan multikultural mencakup beberapa aspek antara lain, yang pertama pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, yang kedua kesadaran pembelajaran yang inklusif, yang kelima penggunaan sumber daya dan materi yang beragam, yang keenam pembelajaran kolaboratif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hendra, silakan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu tentang urgensi pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu memahami keragaman. Multikultural membantu individu untuk memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang etnis yang ada di sekitar mereka. Ini membantu mendorong toleransi, penghormatan, dan pengertian antar individu, serta mengurangi prasangka dan stereotip negatif. Yang kedua yaitu persiapan menghadapi dunia global. Persiapan menghadapi dunia global dalam era globalisasi, kemampuan untuk bekerja dengan orang dan latar belakang budaya yang berbeda menjadi sangat penting. Pendidikan multikultural membantu melatih siswa agar jadi warga yang negara global yang dapat berkomunikasi dan bekerja dengan orang-orang dari berbagai budaya. Dan yang ketiga, meningkatkan kesetaraan. Pendidikan multikultural berfokus pada pemberdayaan individu dengan memberikan kesempatan yang adil dan setara kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang budaya atau etnis mereka. Ini membantu melawan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dan yang keempat, pembangunan keterampilan antar budaya. Pendidikan multikultural membantu siswa mengembangkan keterampilan antar budaya yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman tentang norma-norma budaya, bahasa, dan komunikasi yang berbeda, serta kemampuan untuk menavigasi perbedaan budaya dengan bijaksana dan menghargai. Dan yang terakhir yaitu membangun perdamaian, mengurangi konflik. Dengan mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun perdamaian di antara kelompok-kelompok yang berbeda melalui pembelajaran tentang budaya dan sejarah lain. Siswa dapat melihat persamaan dan menghargai perbedaan, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan toleransi di masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dea, silahkan. Baik, terima kasih. Arti pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang terwujud pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, di mana mempromosikan biasa. Maka peserta didik menjadi terbiasa dan tidak mempersoalkan perbedaan untuk
Arti pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang terwujud pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, di mana memposisikan perbedaan sebagai hal biasa, maka peserta didik menjadi terbiasa dan tidak mempersoalkan perbedaan untuk berinteraksi dan berteman, tidak menghiraukan perbedaan latar belakang, suku bangsa, agama, maupun adat istiadat yang ada. Pembelajaran pendidikan multikultural memiliki urgensi yang sangat penting dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural seperti saat ini. Slide selanjutnya. Faktor pendorong dan penghambat pembelajaran pendidikan multikultural. Faktor pendorong. Yang pertama, keluarga. Orang tua merupakan pengaruh yang paling signifikan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologi dan karakter anak. Maka wajar jika setiap orang tua menanamkan rasa kebinekaan pada setiap anak, agar tidak terjadi permusuhan atau perselisihan yang sering muncul akibat dari perbedaan. Misalnya ketika anak kecil diajarkan untuk tidak bermusuhan dengan teman bermainnya atau tidak boleh membedakan karena perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Selanjutnya, guru dan siswa. Pembinaan multikultural sebaiknya lebih banyak diberikan oleh para pendidik karena dalam suasana sekolah, siswa atau peserta didik dapat melihat secara langsung keragaman multikultural melalui teman-temannya. Selanjutnya, lingkungan. Dalam perkembangan multikultural lingkungan, anak juga merupakan faktor eksternal terpenting dalam pembentukan karakter. Faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran. Kurangnya yang dimaksud seperti kurangnya media yang bisa digunakan untuk mengajarkan tentang keberagaman. Misalnya, media yang dapat digunakan untuk mengajarkan tentang budaya lain seperti video, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap sebagai individu, entah siswa, guru, atau Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran pendidikan multikultural. Pengembangan pendidikan multikultural merupakan upaya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memperkenalkan dan menghormati keragaman budaya, agama, ras, dan latar belakang etnis yang ada di dalam suatu masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural. Pengembangan pendidikan multikultural membutuhkan komitmen dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dunia dan menjadi warga negara yang toleran serta inklusif dalam masyarakat multikultural. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Budi, silakan. Baik, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu mengintegrasikan konten multikultural, yaitu guru dapat menyertakan konten yang mencerminkan keragaman budaya dalam materi pembelajaran. Ini dapat meliputi cerita, buku, artikel, ataupun film. Yang kedua yaitu mendorong diskusi terbuka. Guru harus menciptakan ruang aman di kelas di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan materi sumber daya multikultural. Guru dapat menggunakan sumber daya multikultural seperti kartu pos, foto, atau artefak budaya untuk membantu siswa dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya. Yang keempat yaitu mengadakan kunjungan lapangan. Mengundang orang-orang dari berbagai budaya atau mengatur kunjungan ke tempat-tempat yang mewakili keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang kelima, yaitu menggunakan kasus dan kehidupan nyata. Menyajikan studi kasus atau cerita kehidupan nyata tentang konflik atau siswa memahami tantangan dan kerumitan yang terkait dengan keberagaman budaya. Yang keenam, yaitu kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek. Mengorganisasikan proyek kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok yang berbeda-beda dan dapat mempromosikan saling pengertian dan kerjasama antar budaya.
Selanjutnya, mendorong penelitian dan penulisan tentang budaya. Guru dapat mendorong siswa untuk melakukan penelitian tentang budaya yang berada dan menulis laporan atau esai tentang temuan mereka. Dan yang terakhir yaitu sensitivitas bahasa dan komunikasi. Guru harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam kelas menghormati keberagaman budaya siswa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan dari materi presentasi hari ini yaitu pendidikan multikultural merupakan pendekatan dalam sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengakui, menghargai, dan mempromosikan keberagaman budaya, agama, latar belakang, etnis, dan nilai-nilai dalam lingkungan belajar. Pengembangan pendidikan multikultural membutuhkan adanya komitmen, partisipasi, dan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dunia dan menjadi warga negara yang memiliki toleransi yang tinggi dalam masyarakat multikultural. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.